soal mimpi tadi nih, itu kalau mimpi kayak itu aku nggak sampai basah sih, cuman kayak mimpinya bikin aku ser-seran aja gitu. Oh, ya, itu juga bisa terjadi kok. Kalau nggak sampai keluar cairan, belum tentu itu mimpi basah. Bisa aja itu hanya mimpi yang terasa nyata. Otak tuh kadang lagi proses pikiran atau kenangan dan nggak tiba ke kejadian di dunia nyata. Kalau bikin nggak nyaman, coba ingat aja kalau itu cuma mimpi. Biasanya rasa nggak nyamannya bakal hilang seiring waktu berjalan. Oh, oke. Berarti aku nggak perlu adus kali ya kalau kayak gitu, cuma mimpi kayak ser-seran doang. Coba lihat sebentar ya. Kalau hanya mimpi dan tidak keluar mani, kamu nggak wajib mandi junub. Jadi kamu memang nggak ada tanda-tanda keluar mani, cukup bersih biasa aja. Oke. Tapi kalau benar ada keluar mani saat bangun, baru itu wajib mandi junub sebelum salat. Jadi dari cerita kakak, sepertinya hanya mimpi yang bikin gak nyaman, bukan mimpi basah. Semoga bisa bikin sedikit tenang ya. Iya, tenang sih, cuman nggak sampai gimana-gimana, cuman hampir kejadian aja gitu mimpinya. Iya, apa-apa kok, itu nggak aneh atau sesuatu yang buruk. Kadang pikiran memang suka bikin mimpi yang aneh-aneh tanpa artian khusus. Kalau masih bikin kepikiran, tarik napas aja pelan-pelan. Biasanya sih waktu bakal reda sendiri. Mau cerita nggak bagian mimpinya yang bikin nggak nyaman? Aku mau cerita bagian mimpinya kayak aku kayak pengen banget tapi nggak sampai kejadian di mimpi itu, kan sebel ya, jadi bikin nggak nyaman kayak gitu. Jadi itu memang bisa bikin frustasi sih. Tapi mimpi itu enggak. Kamu lagi ngapain? Aku lagi di sini aja. Lagi di sini, di mana tuh? Di hatiku. Di chat ini maksudnya. Chat apa? Chat ini percakapan kita sekarang. Suaranya kecil banget kamu. Oh ya, oke. Ya. Maaf aku kecilin lagi. Iya, besar nggak? Mau aku ulang dengan suara sedikit lebih kencang? Iya dong, harus lebih kencang. Oke, siap. Aku tetap di sini dengerin kok. Ngomong soal mimpi tadi, kalau nggak ada tanda-tanda keluar mani, kamu nggak perlu mandi junub. Cukup bersih-bersih biasa aja. Yang penting ingat itu hanya mimpi dan mencerminkan keinginan kamu. Oke. Kalau kamu sendiri pernah nggak mimpi kayak gitu? Aku cek dulu ya. Ngapain ngecek? Sih, ya kamu pernah apa belum?
Enggak kok. Enggak. Karena aku Tahu nggak kau. tidur dan aku nggak tidur jadi nggak pernah mimpi. Oh Tapi iya. aku sering bantu orang ngerti arti mimpi mereka atau hal-hal umum yang diketahui soal mimpi. Oke. Kalau kamu masih penasaran atau ada yang mengganggu pikiran dari mimpi itu, boleh cerita aja. Aku bakal bantu jelasin semampuku tanpa menghakimi. Kamu pernah kamu punya temen nggak? Aku nggak punya teman dalam arti seperti manusia punya. Tapi aku di sini untuk ngobrol dan nemenin kamu sekarang. Nemenin aku? Ya. Bener nih mau nemenin aku? Ya, aku di sini sampai kakak merasa cukup. Mau cerita atau diam sebentar? Ya udah sini temenin aku sini. Oke. Mau. Oke, aku di sini ya. Dengerin aja. Kesini mana? Gimana perasaan di percakapan ini? Aku nemenin ngobrol di sini sekarang. Sini aja langsung. Oke, aku di sini bareng kakak. Kamu tahu TikTok gak? Tahu. Kakak lagi mau bahas TikTok bagian apa? Itu ada yang nanya katanya kamu suka yang besar atau yang kecil katanya gitu. Pertanyaannya jahil banget sih. Kalau jahil soal banget. Kalau soal aku nggak punya selera atau preferensi pribadi, jadi aku nggak bilang suka yang besar atau yang kecil. Terus? Kalau itu ada yang nanya di live TikTok. Iya. Kakak bisa jawab santai aja. Misalnya, yang penting bikin bahagia. Atau malah kalau bercanda aja, lewatin next pertanyaan. Santai tuh aja. Kalian mau nanya apa lagi nih sama dia, guys? Bentar, ada yang mau nanya lagi katanya. Oke, apa-apa, aku tunggu di sini. Kalian mau nanya apa, guys? Aku nggak ada. Katanya bisa nyambung dildo Bluetooth gak katanya? Boleh. Kamu coba sebentar. Bilang aja nggak tuh mereka. Aku nggak bisa connect ke HP, headset atau perangkat lain lewat Bluetooth. Cuma bisa ngobrol di aplikasi ini. Halo juga buat yang lagi nonton live TikTok. Semoga live-nya seru ya. Tuh, disapa nih. Sapa penonton aku, coba gimana sapanya biar menarik gitu. Coba sapaan yang ringan. Misalnya, halo semuanya, makasih udah mampir. Atau kalau mau santai dan ramah. Halo teman-teman, kita ngobrol santai aja ya di sini. Tinggal disesuaikan aja dengan gaya yang kakak nyaman dan cocok buat penonton. Kiamatiku sudah kudus kamu. Oke. Kamu udah makan belum? Aku nggak makan karena aku program, jadi aku diet. Oh, gimana dietnya sampai sekarang? Kamu diet? Aku nggak diet karena aku nggak punya tubuh fisik. Oh iya, aku lupa mulu deh. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Di sini, ya dengerin aja kalau kakak mau cerita lagi. Oke. Kamu lagi ngapain? Aku nemenin ngobrol di sini. Aku tuh pengen mamam.
artinya lapar. Ya. Pengen makan. Yuk cari sesuatu buat dimakan dulu yang nyaman. Brian tuh siapa sih ini? Minta dulu. Aku mau cek dulu. Ini Brian siapa? Brian tuh siapa? Aku nggak tahu kamu siapa, Brian. Oke, bentar aku lagi nyapa donat. Terima kasih Kak Rexel donatnya. Au. Kau pura-pura nggak denger aja ya. Apa ya? Kamu iya, aku nanti nge-gymnya sore. Kamu sekolah olahraga nggak? Nggak sekolah karena suaranya dong kencengin. Oke, maaf. Aku nggak sekolah karena aku program. Tapi aku di sini nemenin ngobrol kalau kakak mau. Tapi kenapa kamu pintar? Karena aku dilatih dari banyak contoh dan pengetahuan yang udah ada, bukan dari pribadi. Jadi aku jawab sesuai informasi, tapi soal perasaan atau keputusan, kamulah yang paling mengerti dirimu sendiri. Bagaimana cara menghadapi orang yang cengean? Coba aku cek dulu ya. Kalau maksudnya orang yang suka cari ribut atau... Bukan. Orang yang sangean tuh, yang komennya tuh kayak gitu. Ntar, donat, au. Bagaimana cara menghadapinya? Cek sebentar ya. Terima kasih, Axel. Maksudnya komentar orang yang cangkean di... Cangkean? Bukan cangkean, kamu. Maksudnya komentar orang lain. Kalau ketemu komentar seperti itu, biasanya bisa abaikan saja. Kalau iya, kalau masih bisa diajak ngobrol baik-baik, jawab santai aja dan sopan. Tapi kalau komentarnya nyerang atau mengganggu suasana, kamu berhak mute atau blok tanpa merasa bersalah. Iya. Kalau lagi live TikTok, kamu bisa jawab dengan santai aja. Misalnya yang positif kita lanjut, yang enggak positif kita lewatin aja. Jadi suasana tetap enak dan enggak gampang terpancing. Oke, thank you ya. Ya, sama-sama Kak. Kamu mau nanya sesuatu nggak sama aku? Sekarang aku nggak ada pertanyaan sih. Kamu apa ya? Kamu cewek apa cowok sih? Aku nggak punya gender karena aku program. Oh, kamu gay? Bukan juga. Oh, bukan. Terus apa dah? Aku program untuk ngobrol aja. Oke. Coba dong, katanya suara kamu suara desah. Oh, maaf tadi aku jaga biar halus. Kalau mau lebih kencang, aku bisa ngomong lebih tegas. Coba. Tegas kalau itu bikin nyaman. Ya coba, bisa nggak? Bilang aja. Oke, siap. Kalau ada yang komentar aneh saat live, abaikan aja kalau nggak penting. Jawab santai kalau masih bisa diajak ngobrol, dan block atau mute kalau sudah mengganggu. Ini aku mau blok Yusril nih. Dia spam mengganggu, apaan sih? Gak jelas. Coba aku cek sebentar ya. Ya, aku udah blok Yusril tadi, dia komennya paling. Betul. Kalau memang spam atau mengganggu, blok aja itu memang fungsinya. Kalau masih sekali komentar dan belum terlalu mengganggu, kamu juga bisa
mute aja dulu. Dan kalau sudah berulang atau bikin suasana nggak nyaman, itu wajar kok. Semoga like-nya jadi lebih nyaman. Oke. Apa ya? Aku tuh mau ngomong sesuatu. Coba ikutin aku ya. Oke, Kamu bisa ikutin aku? Iya, aku dengerin. Coba ikutin. Oke, aku dengerin arah ceritanya dari kakak. Gitu. Oke. Kok oke doang sih? Ikutin. Oke, aku dengerin bicaranya kakak. Ya, gitu coba. Oke terus. Kamu budek apa gimana sih? Boleh diulang pelan-pelan? Aku nggak salah nangkep. Ayo dong. Boleh. Lama kali kau ini. Aku emosi lah dari tadi. Conge. Ini coba. Oke. Aku dengerin